Tindakan operasi adalah prosedur medis yang bersifat invasif untuk diagnosis, pengobatan penyakit, dan trauma. Setelah dilakukan pemeriksaan lengkap dan diputuskan untuk dilakukan tindakan operasi, pasien dan keluarga akan diinformasikan terkait tindakan operasi. Baik pasien maupun keluarganya harus menyadari bahwa tindakan medis, operasi sekecil apapun mempunyai resiko. Oleh karena itu, setiap pasien yang akan menjalani tindakan medis wajib menuliskan surat pernyataan persetujuan dilakukannya tindakan medis, baik terkait pembedahan dan anestesi. Adapun tahap-tahap operasi adalah preoperasi, intraoperasi, dan postoperasi. Preoperasi merupakan tahap pertama dari proses operasi yang dimulai sejak pasien diterima masuk di ruangan terima pasien dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke meja operasi untuk dilakukan tindakan pembedahan. Sebelum dilakukan pembedahan, penting dilakukan pemeriksaan status kesehatan secara umum, meliputi identitas klien, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, riwayat alergi, asma, riwayat kesehatan keluarga, dan pemeriksaan fisik lengkap, dan pemeriksaan penunjang, seperti cek darah lengkap, ronsen, dan lain sebagainya. Beritahukan kepada perawat atau dokter jika Anda memiliki riwayat penyakit, alergi, riwayat asma, dan informasi lain yang diperlukan. Ini penting agar operasi dapat berjalan dengan lancar. Pasien juga diwajibkan puasa sebelum operasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya aspirasi atau muntah yang menyebabkan masuknya makanan ke saluran pernapasan. Lamanya puasa biasanya 6-8 jam. Ikutilah petunjuk dari dokter atau perawat di ruangan kapan Anda mulai berpuasa. Dokter juga akan menginformasikan obat apa yang akan diminum dan obat apa yang harus di-stop sebelum operasi. Pasien akan diantar ke ruang operasi dengan menggunakan baju khusus ruang operasi dan penutup kepala yang akan disediakan oleh pihak rumah sakit. Hal-hal yang harus diperhatikan pada pasien dengan rencana operasi adalah kebersihan pasien sebelum diantar ke ruang operasi. Harus dalam keadaan bersih dengan cara diseka maupun dimandikan untuk menghindari infeksius. Kemudian, pasien wajib melepas perhiasan, menghapus make up, kutek, gigi palsu, dan lain sebagainya. Kemudian akan dilakukan pencukuran daerah operasi jika diperlukan. Jenis-jenis anestesi atau bius. Terdapat 3 jenis anestesi, yaitu pertama, anestesi lokal, digunakan pada area yang kecil karena operasinya bersifat minor. Kedua, anestesi regional, digunakan pada area yang lebih besar seperti tangan, kaki, atau bagian bawah tubuh. Salah satu contoh anestesi regional adalah anestesi setengah badan yang membius dari bagian pusat sampai dengan kaki, yang disebut juga anestesi spinal. Biasanya, pasien akan diposisikan duduk atau miring, kemudian dokter akan melakukan penyuntikan di daerah yang diperlukan. Ketiga, anestesi umum, digunakan untuk operasi besar. Ketika pasien mendapatkan jenis anestesi ini, maka pasien tersebut akan menjadi tidak sadar, tidak merasakan hal apapun, dan tidak akan mengingat apapun hal yang dialami sewaktu operasi. Jenis bius atau anestesi yang akan dilakukan pada pasien tergantung atas indikasi atau kebutuhan pasien. Fase intraoperasi adalah tindakan yang dilakukan semenjak pasien masuk ke dalam kamar operasi. Fase ini berfokus pada proses prosedur pembedahan sesuai dengan rencana pembedahan yang akan dilakukan. Selain itu, selama proses operasi juga akan dilakukan pemantauan tanda-tanda vital oleh tim anestesi. Setelah prosedur operasi selesai, pasien akan dibawa ke ruang rawat pulih atau recovery room. Di sana, perawat bertugas mengkaji efek anestesi atau bius, memantau tanda-tanda vital, efektivitas jalan napas, dan mencegah komplikasi yang mungkin timbul pasca pembedahan. Setelah dianggap stabil, maka pasien akan dipindahkan ke ruang rawat inap sebelumnya atau pindah ke ruang HCU atau ICU sesuai indikasi. Setelah pasien dibawa ke ruangan, perawat akan menginformasikan terkait puasa setelah operasi dan tirah baring jika diperlukan. Ikutilah instruksi yang diberikan oleh perawat atau dokter.